Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo sahabat keren, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke, sahabat keren, perkenankan Pak Yoyo akan membahas bedah kisi-kisi soal TKA Matematika tingkat SMP. Kali ini akan kita bahas elemen bilangan. Pada elemen bilangan ini dibagi menjadi 6 sub elemen. Yang pertama berkaitan dengan perbandingan dan sifat-sifat bilangan. Yang kedua berkaitan dengan operasi aritmatika pada bilangan. Yang ketiga estimasi atau perkiraan dari hasil perhitungan. Yang keempat, faktorisasi prima bilangan asli. Yang kelima, rasio, skala proporsi dan laju perubahan. Yang keenam, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, inilah sub elemen pada bilangan. Baik, mari kita bahas yang pertama. Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan dan sifat-sifat bilangan. Ini saya sajikan 5 soal, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang pertama, suhu di kota Jakarta hari ini 28 derajat Celcius. Pada saat yang sama, di kota London 30 derajat Celcius di bawah suhu kota Jakarta. Suhu di kota London adalah bentuk pilihan ganda. Untuk jawab ini, kita konteks saja. Memahami kalimat suhu di London 30 derajat Celcius di bawah suhu kota Jakarta. Berarti suhu di Jakarta tadi 28 derajat Celcius dikurangi karena di bawah, maka pengurangan, mundur 30 derajat Celcius. Nah, 28 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius negatif 2 derajat Celcius. Nah, kalau perlu terampil, anak-anak, nanti soalnya satu soal 2 menit, maka harus terampil. Sering latihan, sering banyak variasi. Maka kalau mengerjakan terampil tinggal gini. Nih, 28 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Pengurangan kenapa? Karena di bawah. Sehingga 28 dikurangi 30 ya negatif 2. Jawaban C. Oke, cukup jelas ya, diulang-ulang ya. Oke, nomor 2. Urutan naik dari pecahan 4/9, 0,45, 3/7, dan 43% adalah, nah ini pilihan ganda A, B, C, D. Tidak perlu saya bacakan. Nah, sahabat keren, untuk membahas ini, kita amati. Ternyata ini pecahan dalam bentuk biasa. Yang kedua 0,45 pecahan dalam desimal, 3/7 pecahan biasa, 43% pecahan dalam bentuk persen. Nah, untuk mengurutkan, nah ini infonya di sini aja. Dibaca ke dalam bentuk desimal, 0,45 ini acuannya. Sehingga pecahan tadi 4/9 didekati dengan pecahan bentuk desimal. Rogapit, masih ingat ya? 4 dibagi 9, ternyata pendekatannya mendekati 0,444. 2 angka di belakang koma boleh, 3 angka boleh. Kemudian ini 0,45 diurutkan. Terus ini 3/7 pendekatannya di Rogapit hasilnya 0,4285. Kemudian 43%, 43/100, nolnya 2, pembaginya berarti ada 2 angka di belakang koma. Berarti 0,43. Kemudian kita susun, urutkan ini penulisannya untuk memudahkan. Nah, komanya ini urut untuk memudahkan dalam mengurutkan. Urutan naik berarti dari yang kecil ke yang besar. Nah, kita amati ini. Ya, 0, satu angka di belakang koma, ini 4, ini 4, ini 4 sama. Berarti kita lihat angka keduanya di belakang koma. Ini 4, 5,
2, 3 udah berbeda. Kemudian tinggal kita bandingkan ini. Ini 5, ini 4, ini 2, ini 3. Yang paling kecil 2. Nah, berarti ini urutan pertama. Nah, 3/7 urutan pertama. Kemudian ini 4, 3. Ini setelah 2 kan 3. Berarti urutan kedua. 43% pecahan urutan kedua. Urutan ketiganya berarti ini. 2, 3, ini 4 ini. Nah, ini. 4/9 urutan ketiga. Urutan keempat 0,45. Nah, melihat ini kita lihat pilihan ganda urutannya mana? 3/7, 40. Nah, ternyata jawaban A. Kemudian A kita silang. Ini yang sesuai dengan urutan naik dari kecil ke besar ini. A. Kita silang. Nah, sahabat keren, untuk melihat ini kita sederhanakan, kita bentuk dalam bentuk pecahan desimal. Oke. Nanti ditampilkan ya. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini bentuk pilihan ganda, tapi ini penerapan aplikasi. Dua kota memiliki perbedaan suhu yang signifikan. Pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, suhu di kota P yang berada di dataran rendah tercatat mencapai 12 derajat Celcius di atas titik beku. Titik beku itu 0. Sementara itu, suhu di kota Ki yang merupakan puncak gunung bersalju pada waktu yang sama tercatat 5 derajat Celcius di bawah titik beku. Kalau di bawah berarti di bawah 0, negatif. Nah, berdasarkan situasi di atas, manakah pernyataan perbandingan yang benar dan sifat operasi bilangan apakah menjadi salah alasan utama perbandingan tersebut? Nah, nih. A, B, C, D. Sahabat keren, untuk jawab ini, masih ingat perbandingan? Konsepnya, ingat? Suhu di kota P di atas titik beku berarti positif 12 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota Q 5 derajat Celcius di bawah titik beku berarti negatif. Ini pemahaman ini dulu. Pemahaman dari soal cerita. Kemudian dari situ dibandingkan, ternyata 12 derajat Celcius ini lebih besar dari negatif 5 derajat Celcius. Masih ingat sifat perbandingan? Alasannya apa? Suhu kota P lebih besar daripada suhu kota Q. Alasannya bilangan positif selalu memiliki nilai yang lebih besar dari bilangan negatif. Melihat kondisi ini, maka jawaban C. Nah, ini silang C. Oke, sahabat keren, cukup jelas? Iya. Kita lanjut soal nomor 4. Ini soal penalaran. Suhu di kota Semarang dan Surabaya pada pukul 7 sama, yaitu 24 derajat Celcius. Semakin siang, suhu di kota Semarang naik 1 derajat Celcius setiap 40 menit. Sedangkan suhu di kota Surabaya naik 2 derajat Celcius setiap 30 menit. Selisih suhu kota Semarang dan Surabaya pada pukul 9 adalah A. 1 derajat Celcius, B. 3 derajat Celcius, C. 5 derajat Celcius, D. 8 derajat Celcius. Sahabat keren, untuk jawab ini, lihat lamanya. Berarti jam 9 sampai jam 7, dikurangi jam 7, jam 7 sampai jam 9, jam 7 sampai jam 9 ada 2 jam. 2 jam, karena ini perubahannya dalam menit, maka 2 jam diubah dalam menit. 2 kali 60 menit. Berarti 120 menit. Kemudian di Semarang, suhu di Semarang itu naik 1 derajat Celcius setiap 40 menit. Jadi 1 menitnya berarti 1 derajat dibagi 40. Sehingga lamanya 120 menit, maka tambahnya 120 menit dibagi 40 kali 1 derajat Celcius. Nah, 120 dibagi 40, 3 kali 1 derajat Celcius ya 3 derajat Celcius. Kemudian di kota Surabaya naik 2 derajat setiap 30 menit. Berarti 1 menitnya 2 derajat per 30. Kalau 120 derajat berarti 120 derajatnya dibagi 30. Coret ini.
4. 4 kali 2, 8.